Gandeng PPATK, polisi lacak aliran dana Ormas Pemuda Pancasila yang kuasai lahan parkir RSU Tangsel. Polda Metro Jaya akan melacak aliran dana yang diperoleh Ormas Pemuda Pancasila, PP, dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan, Tangsel. Ormas PP sudah menyerobot lahan parkir di rumah sakit tersebut selama 8 tahun sejak 2017 hingga Mei 2025. Terkait dengan aliran dana, kami akan dalami aliran dananya kemana saja, jadi ini terus kami tracing, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Senin, 26 Mei 2025. Wira menjelaskan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk mendalami aliran dana dari aktivitas pungutan liar yang dilakukan Ormas PP. Nantinya, polisi akan menyita sejumlah aset Ormas PP yang diperoleh dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangsel. Saat ini kami masih akan berkoordinasi nanti dengan PPATK tentunya apabila dana itu berada di rekening, kami masih sementara tracing, termasuk ada beberapa yang sudah diberikan aset. Kemungkinan itu akan kami sita, ujar Wira. Wira mengungkapkan, dalam sehari terdapat lebih dari 600 pengendara motor dan 170 mobil yang masuk ke RSU Tangsel. Pengendara motor dipatok tarif Rp3.000, sedangkan pengunjung yang membawa mobil wajib membayar Rp5.000. Maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari Rp2,7 juta atau hampir Rp2,8 juta. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari Rp1 miliar, ungkap Wira. Jika dihitung sejak beroperasi pada 2017, keuntungan yang diraup Ormas PP diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 miliar. Uang hasil pungutan liar itu kemudian dibagikan kepada para anggota Ormas PP dan digunakan untuk membayar iuran ke organisasi. Hasil parkir tersebut dibagi mulai dari anggota PP, untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan jatah kepada ketua PP perharinya juga ada, ujar Wira. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 31 orang sebagai tersangka. 30 diantaranya sudah ditangkap. Salah satu tersangkanya yaitu merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan berinisial Mister yang kini masih diburu polisi. Kepolisian menyebut Ormas Pemuda Pancasila sudah menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Ormas ini ditaksir meraup untung hingga miliaran rupiah selama menduduki lahan tersebut. Dalam penguasaan lahan parkir ini, Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Dari penghitungan sementara, rata-rata tiap harinya ada lebih dari 600 kendaraan roda 2 dan 107 kendaraan roda 4 yang parkir di lahan tersebut. Apabila tarif kendaraan roda 2 Rp3.000 dan kendaraan roda 4 Rp5.000, maka tiap harinya Ormas ini bisa mengantongi hampir Rp2,8 juta. Jika dihitung selama setahun, keuntungan yang diperoleh dari pungutan liar ini mencapai lebih dari Rp1 miliar. Akumulasi pendapatan Ormas PP dari mengelola lahan parkir ini sejak 2017 cukup fantastis, mencapai Rp7 miliar. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila
Untuk roda 2 dengan tiket tarif 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari, apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila diduga menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Setiap hari, ormas ini menarik tarif parkir dari ratusan kendaraan dengan pendapatan yang diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Polisi menyebut hasil pungutan itu tak masuk ke dalam kas daerah, melainkan dibagikan ke internal organisasi. Di dalam satu hari, jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tik mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PP untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP. Kemudian terhadap para tersangka ini kami jerat dengan 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan pasal ancaman hukuman 1 tahun. Total 31 anggota Ormas Pemuda Pancasila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal tentang kekerasan, pemerasan, dan penguasaan lahan tanpa hak. Polisi memperkirakan potensi kerugian negara akibat pungutan parkir ilegal ini mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan terhadap praktik premanisme berkedok ormas akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Gandeng PPATK, polisi lacak aliran dana Ormas Pemuda Pancasila yang kuasai lahan parkir RSU Tangsel. Polda Metro Jaya akan melacak aliran dana yang diperoleh Ormas Pemuda Pancasila, PP, dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan, Tangsel. Ormas PP sudah menyerobot lahan parkir di rumah sakit tersebut selama 8 tahun sejak 2017 hingga Mei 2025. Terkait dengan aliran dana, kami akan dalami aliran dananya kemana saja, jadi ini terus kami tracing, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Senin, 26 Mei 2025. Wira menjelaskan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk mendalami aliran dana dari aktivitas pungutan liar yang dilakukan Ormas PP. Nantinya, polisi akan menyita sejumlah aset Ormas PP yang diperoleh dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangsel. Saat ini kami masih akan berkoordinasi nanti dengan PPATK tentunya apabila dana itu berada di rekening, kami masih sementara tracing, termasuk ada beberapa yang sudah diberikan aset. Kemungkinan itu akan kami sita, ujar Wira. Wira mengungkapkan,
Dalam sehari terdapat lebih dari 600 pengendara motor dan 170 mobil yang masuk ke RSU Tangsel. Pengendara motor dipatok tarif Rp3.000, sedangkan pengunjung yang membawa mobil wajib membayar Rp5.000. Maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari Rp2,7 juta atau hampir Rp2,8 juta. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari Rp1 miliar, ungkap Wira. Jika dihitung sejak beroperasi pada 2017, keuntungan yang diraup Ormas PP diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 miliar. Uang hasil pungutan liar itu kemudian dibagikan kepada para anggota Ormas PP dan digunakan untuk membayar iuran ke organisasi. Hasil parkir tersebut dibagi mulai dari anggota PP, untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan jatah kepada ketua PP perharinya juga ada, ujar Wira. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 31 orang sebagai tersangka. 30 diantaranya sudah ditangkap. Salah satu tersangkanya yaitu merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan berinisial Mister yang kini masih diburu polisi. Kepolisian menyebut Ormas Pemuda Pancasila sudah menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Ormas ini ditaksir meraup untung hingga miliaran rupiah selama menduduki lahan tersebut. Dalam penguasaan lahan parkir ini, Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Dari penghitungan sementara, rata-rata tiap harinya ada lebih dari 600 kendaraan roda 2 dan 107 kendaraan roda 4 yang parkir di lahan tersebut. Apabila tarif kendaraan roda 2 Rp3.000 dan kendaraan roda 4 Rp5.000, maka tiap harinya Ormas ini bisa mengantongi hampir 2,8 juta. Jika dihitung selama setahun, keuntungan yang diperoleh dari pungutan liar ini mencapai lebih dari 1 miliar. Akumulasi pendapatan Ormas PP dari mengelola lahan parkir ini sejak 2017 cukup fantastis, mencapai 7 miliar rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP, ya, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik Rp3.000 dan roda 4 Rp5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila diduga menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Setiap hari, Ormas ini menarik tarif parkir dari ratusan kendaraan dengan pendapatan yang diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Polisi menyebut hasil pungutan itu tak masuk ke dalam kas daerah, melainkan dibagikan ke internal organisasi. Di
dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tip mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PT untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP. Kemudian terhadap para tersangka ini kami jerat dengan 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan ancaman hukuman 1 tahun. Total 31 anggota Ormas Pemuda Pancasila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal tentang kekerasan, pemerasan, dan penguasaan lahan tanpa hak. Polisi memperkirakan potensi kerugian negara akibat pungutan parkir ilegal ini mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan terhadap praktik premanisme berkedok ormas akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Gandeng PPATK, polisi lacak aliran dana Ormas Pemuda Pancasila yang kuasai lahan parkir RSU Tangsel. Polda Metro Jaya akan melacak aliran dana yang diperoleh Ormas Pemuda Pancasila, PP, dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan, Tangsel. Ormas PP sudah menyerobot lahan parkir di rumah sakit tersebut selama 8 tahun sejak 2017 hingga Mei 2025. Terkait dengan aliran dana, kami akan dalami aliran dananya kemana saja, jadi ini terus kami tracing, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Senin, 26 Mei 2025. Wira menjelaskan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk mendalami aliran dana dari aktivitas pungutan liar yang dilakukan Ormas PP. Nantinya, polisi akan menyita sejumlah aset Ormas PP yang diperoleh dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangsel. Saat ini kami masih akan berkoordinasi nanti dengan PPATK tentunya apabila dana itu berada di rekening, kami masih sementara tracing, termasuk ada beberapa yang sudah diberikan aset. Kemungkinan itu akan kami sita, ujar Wira. Wira mengungkapkan, dalam sehari terdapat lebih dari 600 pengendara motor dan 170 mobil yang masuk ke RSU Tangsel. Pengendara motor dipatok tarif Rp3.000, sedangkan pengunjung yang membawa mobil wajib membayar Rp5.000. Maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari Rp2,7 juta atau hampir Rp2,8 juta. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari Rp1 miliar, ungkap Wira. Jika dihitung sejak beroperasi pada 2017, keuntungan yang diraup Ormas PP diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 miliar. Uang hasil pungutan liar itu kemudian dibagikan kepada para anggota Ormas PP dan digunakan untuk membayar iuran ke organisasi. Hasil parkir tersebut dibagi mulai dari anggota PP, untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan jatah kepada ketua PP perharinya juga ada, ujar Wira. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 31 orang sebagai tersangka. 30 diantaranya sudah ditangkap.
Salah satu tersangkanya yaitu merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan berinisial Mister yang kini masih diburu polisi. Kepolisian menyebut Ormas Pemuda Pancasila sudah menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Ormas ini ditaksir meraup untung hingga miliaran rupiah selama menduduki lahan tersebut. Dalam penguasaan lahan parkir ini, Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar 3.000 dan untuk mobil sebesar 5.000. Dari penghitungan sementara, rata-rata tiap harinya ada lebih dari 600 kendaraan roda 2 dan 107 kendaraan roda 4 yang parkir di lahan tersebut. Apabila tarif kendaraan roda 2 3.000 dan kendaraan roda 4 5.000, maka tiap harinya ormas ini bisa mengantongi hampir 2,8 juta. Jika dihitung selama setahun, keuntungan yang diperoleh dari pungutan liar ini mencapai lebih dari 1 miliar. Akumulasi pendapatan Ormas PP dari mengelola lahan parkir ini sejak 2017 cukup fantastis, mencapai 7 miliar rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP yang mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar, dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila diduga menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Setiap hari, ormas ini menarik tarif parkir dari ratusan kendaraan dengan pendapatan yang diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Polisi menyebut hasil pungutan itu tak masuk ke dalam kas daerah, melainkan dibagikan ke internal organisasi. Di dalam satu hari, jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket mencapai angka lebih dari 1 miliar, dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari
mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PP untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP. Kemudian terhadap para tersangka ini kami jerat dengan 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan pasal ancaman hukuman 1 tahun. Total 31 anggota Ormas Pemuda Pancasila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal tentang kekerasan, pemerasan, dan penguasaan lahan tanpa hak. Polisi memperkirakan potensi kerugian negara akibat pungutan parkir ilegal ini mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan terhadap praktik premanisme berkedok ormas akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Gandeng PPATK, polisi lacak aliran dana Ormas Pemuda Pancasila yang kuasai lahan parkir RSU Tangsel. Polda Metro Jaya akan melacak aliran dana yang diperoleh Ormas Pemuda Pancasila, PP, dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan, Tangsel. Ormas PP sudah menyerobot lahan parkir di rumah sakit tersebut selama 8 tahun sejak 2017 hingga Mei 2025. Terkait dengan aliran dana, kami akan dalami aliran dananya kemana saja, jadi ini terus kami tracing, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Senin, 26 Mei 2025. Wira menjelaskan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk mendalami aliran dana dari aktivitas pungutan liar yang dilakukan Ormas PP. Nantinya, polisi akan menyita sejumlah aset Ormas PP yang diperoleh dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangsel. Saat ini kami masih akan berkoordinasi nanti dengan PPATK tentunya apabila dana itu berada di rekening, kami masih sementara tracing, termasuk ada beberapa yang sudah diberikan aset. Kemungkinan itu akan kami sita, ujar Wira. Wira mengungkapkan, dalam sehari terdapat lebih dari 600 pengendara motor dan 170 mobil yang masuk ke RSU Tangsel. Pengendara motor dipatok tarif Rp3.000, sedangkan pengunjung yang membawa mobil wajib membayar Rp5.000. Maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari Rp2,7 juta atau hampir Rp2,8 juta. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari Rp1 miliar, ungkap Wira. Jika dihitung sejak beroperasi pada 2017, keuntungan yang diraup Ormas PP diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 miliar. Uang hasil pungutan liar itu kemudian dibagikan kepada para anggota Ormas PP dan digunakan untuk membayar iuran ke organisasi. Hasil parkir tersebut dibagi mulai dari anggota PP, untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan jatah kepada ketua PP perharinya juga ada, ujar Wira. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 31 orang sebagai tersangka. 30 diantaranya sudah ditangkap. Salah satu tersangkanya yaitu merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan berinisial Mister yang kini masih diburu polisi. Kepolisian menyebut Ormas Pemuda Pancasila sudah menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Ormas ini ditaksir meraup untung hingga miliaran rupiah selama menduduki lahan tersebut. Dalam penguasaan lahan parkir ini, Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Dari penghitungan sementara, rata-rata tiap harinya ada lebih dari 600 kendaraan roda 2 dan 107 kendaraan roda 4 yang parkir di lahan tersebut. Apabila tarif kendaraan roda 2 Rp3.000 dan kendaraan roda 4 Rp5.000, maka tiap harinya Ormas ini bisa mengantongi hampir Rp2,8 juta.
Jika dihitung selama setahun, keuntungan yang diperoleh dari pungutan liar ini mencapai lebih dari 1 miliar. Akumulasi pendapatan Ormas PP dari mengelola lahan parkir ini sejak 2017 cukup fantastis, mencapai 7 miliar rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP yang mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat perhitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila diduga menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Setiap hari, ormas ini menarik tarif parkir dari ratusan kendaraan dengan pendapatan yang diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Polisi menyebut hasil pungutan itu tak masuk ke dalam kas daerah, melainkan dibagikan ke internal organisasi. Di dalam satu hari, jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PP untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP. Kemudian terhadap para tersangka ini kami jerat dengan 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan pasal ancaman hukuman 1 tahun. Total 31 anggota Ormas Pemuda Pancasila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Mereka dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal tentang kekerasan, pemerasan, dan penguasaan lahan tanpa hak. Polisi memperkirakan potensi kerugian negara akibat pungutan parkir ilegal ini mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan terhadap praktik premanisme berkedok ormas akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Gandeng PPATK, polisi lacak aliran dana Ormas Pemuda Pancasila yang kuasai lahan parkir RSU Tangsel. Polda Metro Jaya akan melacak aliran dana yang diperoleh Ormas Pemuda Pancasila, PP, dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan, Tangsel. Ormas PP sudah menyerobot lahan parkir di rumah sakit tersebut selama 8 tahun sejak 2017 hingga Mei 2025. Terkait dengan aliran dana, kami akan dalami aliran dananya kemana saja, jadi ini terus kami tracing, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Senin, 26 Mei 2025. Wira menjelaskan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk mendalami aliran dana dari aktivitas pungutan liar yang dilakukan Ormas PP. Nantinya, polisi akan menyita sejumlah aset Ormas PP yang diperoleh dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangsel. Saat ini kami masih akan berkoordinasi nanti dengan PPATK tentunya apabila dana itu berada di rekening, kami masih sementara tracing, termasuk ada beberapa yang sudah diberikan aset. Kemungkinan itu akan kami sita, ujar Wira. Wira mengungkapkan, dalam sehari terdapat lebih dari 600 pengendara motor dan 170 mobil yang masuk ke RSU Tangsel. Pengendara motor dipatok tarif Rp3.000, sedangkan pengunjung yang membawa mobil wajib membayar Rp5.000. Maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2,7 juta rupiah atau hampir 2,8 juta rupiah. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar rupiah, ungkap Wira. Jika dihitung sejak beroperasi pada 2017, keuntungan yang diraup Ormas PP diperkirakan mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Uang hasil pungutan liar itu kemudian dibagikan kepada para anggota Ormas PP dan digunakan untuk membayar iuran ke organisasi. Hasil parkir tersebut dibagi mulai dari anggota PP, untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan jatah kepada ketua PP perharinya juga ada, ujar Wira. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 31 orang sebagai tersangka. 30 diantaranya sudah ditangkap. Salah satu tersangkanya yaitu merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan berinisial Mister yang kini masih diburu polisi. Kepolisian menyebut Ormas Pemuda Pancasila sudah menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Ormas ini ditaksir meraup untung hingga miliaran rupiah selama menduduki lahan tersebut. Dalam penguasaan lahan parkir ini, Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Dari penghitungan sementara, rata-rata tiap harinya ada lebih dari 600 kendaraan roda 2 dan 107 kendaraan roda 4 yang parkir di lahan tersebut. Apabila tarif kendaraan roda 2 Rp3.000 dan kendaraan roda 4 Rp5.000, maka tiap harinya Ormas ini bisa mengantongi hampir 2,8 juta. Jika dihitung selama setahun, keuntungan yang diperoleh dari pungutan liar ini mencapai lebih dari 1 miliar. Akumulasi pendapatan Ormas PP dari mengelola lahan parkir ini sejak 2017 cukup fantastis, mencapai 7 miliar rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP ya, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari.
Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila diduga menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Setiap hari, ormas ini menarik tarif parkir dari ratusan kendaraan dengan pendapatan yang diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Polisi menyebut hasil pungutan itu tak masuk ke dalam kas daerah, melainkan dibagikan ke internal organisasi. Di dalam satu hari, jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tik mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Dan kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PP untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP. Kemudian terhadap para tersangka ini kami jerat dengan 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan pasal ancaman hukuman 1 tahun. Total 31 anggota Ormas Pemuda Pancasila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal tentang kekerasan, pemerasan, dan penguasaan lahan tanpa hak. Polisi memperkirakan potensi kerugian negara akibat pungutan parkir ilegal ini mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan terhadap praktik premanisme berkedok ormas akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Gandeng PPATK, polisi lacak aliran dana Ormas Pemuda Pancasila yang kuasai lahan parkir RSU Tangsel. Polda Metro Jaya akan melacak aliran dana yang diperoleh Ormas Pemuda Pancasila, PP, dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan, Tangsel. Ormas PP sudah menyerobot lahan parkir di rumah sakit tersebut selama 8 tahun sejak 2017 hingga Mei 2025. Terkait dengan aliran dana, kami akan dalami aliran dananya kemana saja, jadi ini terus kami tracing, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Senin, 26 Mei 2025. Wira menjelaskan,
Pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk mendalami aliran dana dari aktivitas pungutan liar yang dilakukan Ormas PP. Nantinya, polisi akan menyita sejumlah aset Ormas PP yang diperoleh dari hasil menguasai lahan parkir di RSU Tangsel. Saat ini kami masih akan berkoordinasi nanti dengan PPATK tentunya apabila dana itu berada di rekening, kami masih sementara tracing, termasuk ada beberapa yang sudah diberikan aset. Kemungkinan itu akan kami sita, ujar Wira. Wira mengungkapkan, dalam sehari terdapat lebih dari 600 pengendara motor dan 170 mobil yang masuk ke RSU Tangsel. Pengendara motor dipatok tarif Rp3.000, sedangkan pengunjung yang membawa mobil wajib membayar Rp5.000. Maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari Rp2,7 juta atau hampir Rp2,8 juta. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun ini bisa mencapai angka lebih dari Rp1 miliar, ungkap Wira. Jika dihitung sejak beroperasi pada 2017, keuntungan yang diraup Ormas PP diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 miliar. Uang hasil pungutan liar itu kemudian dibagikan kepada para anggota Ormas PP dan digunakan untuk membayar iuran ke organisasi. Hasil parkir tersebut dibagi mulai dari anggota PP, untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan jatah kepada ketua PP perharinya juga ada, ujar Wira. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 31 orang sebagai tersangka. 30 diantaranya sudah ditangkap. Salah satu tersangkanya yaitu merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan berinisial Mister yang kini masih diburu polisi. Kepolisian menyebut Ormas Pemuda Pancasila sudah menguasai lahan parkir di RSU Tangerang Selatan sejak tahun 2017. Ormas ini ditaksir meraup untung hingga miliaran rupiah selama menduduki lahan tersebut. Dalam penguasaan lahan parkir ini, Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Dari penghitungan sementara, rata-rata tiap harinya ada lebih dari 600 kendaraan roda 2 dan 107 kendaraan roda 4 yang parkir di lahan tersebut. Apabila tarif kendaraan roda 2 Rp3.000 dan kendaraan roda 4 Rp5.000, maka tiap harinya Ormas ini bisa mengantongi hampir Rp2,8 juta. Jika dihitung selama setahun, keuntungan yang diperoleh dari pungutan liar ini mencapai lebih dari 1 miliar. Akumulasi pendapatan Ormas PP dari mengelola lahan parkir ini sejak 2017 cukup fantastis, mencapai 7 miliar rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP, ya, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2